Ada tujuan, ada hikmah. Kedua kata ini sering kita dengar dan juga bahkan sering kita ucapkan. Nah, berkaitan dengan dua hal ini, tujuan dan hikmah, kita coba ingin bahas apa persamaan antara tujuan dan hikmah, juga apa perbedaan antara keduanya. Nah, kita akan coba bahas dari sisi persamaan dulu. Persamaan antara tujuan dan hikmah, pertama, baik tujuan maupun hikmah, dua-duanya adanya di ujung sebuah peristiwa atau di ujung sebuah kegiatan. Tujuan itu kenapa ditetapkan? Itu karena nanti di ujung dari sebuah kegiatan itu tujuan tadi itu terjadi atau terwujud. Begitupun hikmah. Hikmah juga adanya di ujung sebuah peristiwa. Hikmah itu adanya tidak di awal. Ketika peristiwanya belum terjadi, hikmah belum ada. Tapi ketika sudah terjadi sebuah peristiwa, maka hikmah baru ditemukan. Jadi baik tujuan maupun hikmah, dua-duanya adanya di ujung dari sebuah kegiatan atau sebuah peristiwa. Kesamaan yang kedua, baik tujuan maupun hikmah, dua-duanya adalah bersifat positif bagi orang yang merencanakannya atau bagi orang yang menjalaninya. Itu persamaan antara tujuan dan hikmah, cukup dua. Lalu apa perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara hikmah dan tujuan dan hikmah adalah, pertama, kalau tujuan itu direncanakan, sedangkan kalau hikmah itu ditemukan. Yang namanya direncanakan itu adanya di awal. Berarti tujuan itu direncanakan dari awal permulaan sebelum kegiatan itu dilakukan. Misalkan kalau kita mengadakan sebuah kegiatan, maka sebelum kegiatan itu dilaksanakan, entah pertemuan, acara hajat ataupun yang lain-lainnya, maka sebelum kegiatan itu diadakan, kita sekarang sebelumnya itu sudah merencanakan nanti kegiatan ini bertujuan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, tujuan-tujuan itu sudah direncanakan di awal sebelum kegiatan terjadi. Nah, sedangkan kalau hikmah itu tidak direncanakan. Sebelum peristiwa terjadi belum, nggak direncanakan. Tetapi hikmah itu harus ditemukan ketika sudah terjadi peristiwanya. Jadi beda. Kalau tujuan direncanakan, kalau hikmah ditemukan. Dan ditemukan itu karena peristiwanya sudah terjadi. Tidak terpikir ketika peristiwa belum terjadi, hikmah belum terpikirkan oleh kita yang mengalaminya. Jadi kalau tujuan itu direncanakan, kalau hikmah ditemukan. Yang kedua, kalau tujuan itu ditetapkannya di awal. Ditegaskan, ditentukan di awal. Di awal sebelum kegiatan terjadi atau berlangsung. Sedangkan kalau hikmah ditemukannya di akhir. Jadi tidak ada istilah kita menemukan hikmah sebelum kegiatan atau sebelum peristiwa terjadi, tidak ada. Yang namanya hikmah adanya di akhir, adanya itu ditemukannya itu di akhir, sedangkan kalau tujuan itu ditentukannya di awal. Nah, yang ketiga perbedaannya, kalau tujuan kegiatannya itu sendiri dikehendaki, diinginkan oleh orang yang ingin mendapatkan tujuan dari kegiatan itu dilaksanakan. Sedangkan kalau hikmah, peristiwanya itu tidak dikehendaki, bahkan sesuatu yang cenderung dihindari. Misalkan kayak sekarang, kita sekarang sedang mengalami wabah pandemi coronavirus disease 19. Nah, kita tidak menghendaki peristiwa ini, tetapi karena ini sudah terlanjur terjadi pada kita meskipun kita tidak menghendakinya, maka kita harus mendapatkan nilai positif, pelajaran positif atau hikmah dari peristiwa yang sekarang sedang kita jalani. Jadi kalau hikmah itu peristiwanya itu sendiri tidak diinginkan, sama dengan kegagalan. Tidak ada orang yang menginginkan kegagalan. Nah, kegagalan itu tidak diinginkan, tapi ketika itu terjadi, maka hikmah harus ditemukan, harus kita raih dan kita gapai. Nah, sehingga berkenaan dengan tujuan dan hikmah ini,
dua-duanya tentu saja positif untuk kita temukan. Baik tujuan kita tentukan di awal maupun hikmah kita temukan di akhir, dua-duanya harus kita dapatkan. Sebagai contoh misalkan ilustrasi tentang tujuan dan hikmah itu tadi sudah kita sampaikan, misalnya tujuan diadakannya sebuah kegiatan adalah bla bla bla. Kemudian hikmah dari sebuah peristiwa adalah bla bla bla. Nah, sebagaimana misalkan kalau untuk misalkan penciptaan langit dan bumi, penciptaan jin dan manusia, Allah sendiri menegaskan misalnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka menyembahku. Nah, jadi tujuan diciptakannya jin dan manusia itu sebelum jin dan manusia diciptakan, Allah sudah tetapkan dulu tujuannya. Apa tujuannya? Liya'budun, untuk menyembahku. Atau yang lain misalnya, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sebelum sholat diperintahkan oleh Allah, Allah sudah tegaskan, sudah tentukan apa tujuannya, yakni lidzikri, untuk mengingatku. Nah, sedangkan kalau hikmah itu ditemukannya itu di akhir setelah peristiwa sudah terjadi atau sedang berlangsung, seperti yang sekarang kita rasakan. COVID-19 ini kan sudah terjadi dan kita harus mencari hikmah di balik peristiwa ataupun wabah pandemi corona ini. Misalkan hikmahnya adalah dengan adanya COVID-19 ini, kita banyak di rumah bertemu dengan keluarga, bersengkrama dengan keluarga, intensitas kita sangat tinggi bertemu dengan keluarga, sholat bersama keluarga, banyak berbincang-bincang, banyak berkomunikasi, dan hal-hal positif lain di tengah keluarga. Atau yang lain, misalkan terutama para ayah jadi semakin rajin memimpin sholat berjamaah bersama keluarganya, itu juga bagian dari hikmah. Kemudian yang ketiganya misalkan kosmos, semesta, alam raya, jagat raya kita ini, bumi ini khususnya mengalami peremajaan, bersih kembali karena kendaraan tidak banyak berseliweran di jalan raya, emisi, polusi tidak terjadi sehingga tidak mengotori jalan raya dan akhirnya juga tidak mengotori bumi. Jadi bumi lebih bersih dengan adanya wabah corona. Kemudian juga kita semakin menjaga kebersihan karena dengan adanya virus corona ini kita sering-sering cuci tangan. Juga kita ketika kita bersin, ketika kita batuk pun kita jadi lebih beretika atau lebih memahami aturan agar kita tidak sembarangan bersin ataupun batuk. Juga yang lain misalkan kita juga jadi semakin paham tentang nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai saling menjaga sesama, bahwa ketika kita menjaga sesama berarti juga menjaga diri sendiri, menjaga diri berarti menjaga sesama, dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah hikmah-hikmah yang didapatkan dari peristiwa yang sebenarnya peristiwa ini tidak kita kehendaki, tapi hikmahnya kita dapatkan. Nah, hikmah itu seperti pelajaran, dan berkenan dengan hikmah Allah telah berfirman, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang Allah telah anugerahkan kepadanya hikmah, maka sungguh ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat menentukan tujuan dari sebuah kegiatan yang kita laksanakan dengan baik dan juga mendapatkan hikmah dari sebuah peristiwa yang tidak kita kehendaki, juga hikmah-hikmah yang kita temukan adalah baik, agar hidup kita selalu dipenuhi dengan kesyukuran dan juga dengan kesabaran. Semoga